Salam. Mari kita bertemu kembali dalam renungan di pagi hari ini. Sebelumnya kita mau doa dulu, kita mau buka hati kita mau buka pikiran kita, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga kita melakukan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Ini hamba-Mu mau belajar lagi tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan, biar kami mampu mengerti kebenaran-Mu Tuhan, sehingga setiap langkah hidup kami memuliakan nama-Mu. Tuhan, curahkan segala doa permohonan ini dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Mari kita belajar kembali renungan di pagi hari ini yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Perikopnya tentang ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarkan? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, apakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal." Dan dengan berani Yesaya mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang telah mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Tetapi tentang Israel, ia berkata, "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah." Ya, ini saudara-saudara, ini perikop ini berbicara tentang ketidakpercayaan Israel terhadap kebenaran Tuhan, terhadap firman Kristus. Di sini dikatakan firman Kristus, bukan firman Kristus adalah Kristus itu orang yang diurapi firman, jadi firman yang ada urapan Tuhan, jadi firman yang merema dalam hidup kita, jadi firman yang berasal dari Tuhan, bukan firman yang ada dalam Alkitab. Itu namanya firman yang logos. Jadi Israel adalah bangsa yang sangat bebal, bangsa yang tidak taat akan kebenaran Tuhan. Sebelumnya kita mau baca dulu ke ayat-ayat yang pertama ya, di pasal yang 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan inilah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Di sini jelas sekali dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, dia tidak menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan rasul-rasul pada zaman dulu. Tapi justru dia melakukan kebenaran-kebenaran sendiri. Jadi dia apa yang dia menganggap benar, apa yang dia menganggap menguntungkan bagi dirinya, maka itulah yang dilakukan. Di ayat yang 19, tetapi aku bertanya, apakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat,
dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Di sini jelas sekali bangsa Israel itu tidak menanggapinya tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebenaran Kristus, firman Kristus itu sendiri. Justru dia dibuat cemburu dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini dalam arti bangsa Israel itu kan bangsa pilihan Tuhan, bangsa terpilih. Tapi justru firman itu memberkati bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Maka Israel dibuat cemburu dengan pemberkatan Tuhan itu karena dia tidak taat. Dia tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Setiap hari kita mendengarkan renungan, khotbah-khotbah. Tetapi kalau kebenaran Tuhan itu cuma melintas dalam pikiran kita dan keluar sudah selesai, tidak kita lakukan dalam kehidupan kita, tidak ada bedanya dengan bangsa-bangsa Israel. Justru ada dalam kehidupan kita justru ada orang lain non-Kristen yang mendengar firman itu dan dia mengimani dan melakukan apa yang tertulis dalam firman itu, apa yang dikatakan dalam firman itu. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan. Walaupun sebenarnya anak-anak Tuhan itu anak-anak yang dikasihi, tapi di sini Tuhan bukan berarti tidak mengasihi kita semua. Tuhan tetap mengasihi kita semua. Tapi kita harus tahu, kita harus melakukan apa yang dimau Tuhan. Bukan sekedar kita dikasihi, tapi kita tidak melakukan apapun. Ya, kita kembali lagi ke perikopnya. Di ayat-ayat kita langsung ke ayat yang kita mau baca ayat pasal yang 11. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Nah, di sini jelas sekali Allah itu tidak menolak. Allah itu tetap mengasihi bangsa Israel. Soalnya dia itu bangsa yang terpilih. Tapi dalam perjalanan sejarah Tuhan itu menantikan Israel itu kembali dalam jalan-jalannya Tuhan. Tidak seperti yang terjadi sampai sekarang ini ya. Justru dia melakukan kebenarannya sendiri, melakukan apa yang dia pikir benar, dia pikir menyenangkan bagi dia, sehingga apa yang diperintahkan Tuhan justru tidak dilakukan. Itu yang terjadi di bangsa-bangsa Israel, sehingga Tuhan tidak melimpahkan berkat-Nya kepada bangsa itu. Tapi tetap Tuhan mengasihi, tetap Tuhan mengakui janji Tuhan itu ya dan amin.
Tuhan itu sabar menantikan anak-anaknya untuk kembali. Supaya kasih itu nyata dalam hidup kita. Jadi tidak cuma kita ngerti, kita paham, oh iya Tuhan janji ini, tapi karena kita tidak mengimani, kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, jadi janji itu tidak terjadi pada kehidupan kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu firman, kita tahu kebenaran, ya kita lakukan. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita belajar hidup taat, percaya dengan apa yang Tuhan mau, sehingga janji-janji yang dijanjikan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita. Jangan sampai justru janji-janji itu jatuh kepada sebenarnya bukan orang non-Kristen ya, tapi karena dia percaya mungkin dalam pemberitaan firman atau apa, dimana dia dengar, dia percaya, justru malah terjadi. Justru kita yang Kristen sejak kecil, Kristen sejak ya mungkin dalam perjalanan udah 5 tahun 10 tahun, kita tahu firman, kita belajar firman, tapi kita tidak menanggapinya seperti yang terjadi bangsa Israel ini, sehingga tidak terjadi janji-janji itu. Maka kita belajar taat, kita belajar mengerti kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Kita melakukannya semua demi kemuliaan nama Tuhan, bukan buat kita, bukan kebanggaan kita, tapi semua buat Tuhan. Dengan itu kita lakukan semua, maka Tuhan akan memberikan janji-janjinya itu kepada kita. Karena Tuhan itu selalu memberkati, ingin memberkati kita. Terkadang kita sendiri yang tidak mau diberkati, itu yang susah. Tuhan itu sudah sediakan semua berkat itu. Kita itu tinggal ngambilnya saja. Tapi terkadang kita malas untuk mengambil berkat-berkat Tuhan. Ya. Mungkin cukup sekian dulu pembelajaran renungan di pagi hari ini. Kita belajar taat, kita belajar mengerti Tuhan dan melakukannya, biar janji-janji Tuhan seperti janji-janji Tuhan terhadap bangsa Israel bisa terwujud, terbukti nyata dalam kehidupan kita. Kita jangan menjadi orang yang bebas seperti bangsa Israel, tapi kita menjadi orang yang taat pada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan mengandalkan kebenaran kita, jangan mengandalkan pikiran kita, jangan mengandalkan kemampuan kita. Kita andalkan Tuhan 100%, sehingga kita menjadi orang-orang pilihan-pilihan Tuhan. Ya, kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk melakukan firman-firman-Mu Tuhan, beri kami pengertian untuk mengerti kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami, di setiap langkah hidup kami, di setiap kami melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, hanya Engkau saja yang kami muliakan, Engkau saja yang kami tinggikan Tuhan. Tuhan, kuserahkan segala doa permohonan ini dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.